Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar 1.125 juta rupiah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Hasanah yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini dengan menggunakan kitab 100 hadis yang pendek ya, yang semestinya ini bisa dihafal, tapi tidak apa-apa kalaupun kita memahami dulu juga tidak apa-apa. Baik, hari ini kita masuk di hadis yang ke-10. Silahkan bagi ibu-ibu yang memiliki kitab atau bagi teman-teman yang ikut kajian online, insyaallah boleh, kalau yang punya kitab Riyadhus Shalihin juga boleh dibuka. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada di hadis ke-37. Kalau di kitabnya teman-teman semuanya ada di hadis ke-10. Baik, saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya hadis ini dikeluarkan di Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Sahihul Bukhari dengan nomor hadis 5641 dan di Sahihul Muslim dengan nomor hadis 2573. Jadi nanti teman-teman yang punya kitab Sahihul Bukhari di rumah masing-masing bisa dibuka di nomor hadis 5641. Yang di rumahnya, di perpustakaannya ada kitab Sahih Muslim, maka bisa dibuka dengan nomor hadis 2573. Atau kalaulah belum punya perpustakaan secara fisik atau buku secara fisik, maka hari ini sudah bisa dibuka melalui perpustakaan digital. Kemarin sudah saya infokan kepada Mbak Mia, ada perpustakaan digital untuk melihat hadis-hadis yang linknya namanya Al-Maktabatus Syamilah. Al-Maktabatus Syamilah. Di situ banyak sekali ribuan kitab ya yang bisa diakses, yang bisa didapatkan ya dengan kita membuka link tersebut ya, kemudian muncul banyak kitab, termasuk diantaranya ada kitab Sahihul Bukhari dan ada kitab Sahihul Muslim. Walillahilham, pada hari ini Allah membukakan banyak sekali ilmu kepada kita semuanya. Dengan mudahnya kita mendapatkan ilmu, dan tinggal PR kita adalah apakah kita mau mengamalkan ilmu yang telah Allah beri, atau ilmu tersebut hanya dijadikan sebagai hiasan untuk kehidupan kita. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmunya diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kemudian teman-teman, kalau di dalam hadis yang teman-teman pegang itu kan diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin, itu ada tambahan bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi Abu Sa'id dan Abu Hurairah itu sama-sama seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
ma yusibul muslim. Ma yusibul muslim, tidak ada suatu pun yang menimpa seorang muslim min nasobin wala wasobin, dari musibah, dari kelelahan, wala hammin wala hazanin, dari penyakit, dari kesedihan, dari kekhawatiran, wala adza wala ghammin, dan dari gangguan-gangguan yang ada, hatta syaukatu yushaquha. Lihat, ini gangguan yang paling minimal di dalam kehidupan kita kalau ada yang sampai tertusuk duri. Pernah nggak ibu-ibu tertusuk duri? Rasanya sakit atau sakit? Gitu ya biasanya ya. Kan tetap kaget ya, walaupun nggak sakitnya nggak nemen tapi kaget toh bu. Ya. Hatta syaukatu yushaquha, sampai duri yang melukainya. Subhanallah. Illa kaffarallahu biha min khotoya, kecuali Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Subhanallah. Tapi tentunya dengan syarat bu, kalau kita pengen dihapuskan kesalahan-kesalahan kita, maka kita yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita menerima dulu apa yang Allah Azza wa Jalla telah takdirkan kepada kita, termasuk duri yang melukai kita itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum duri itu menusuk kita. Dan itu adalah bagian dari takdir. Maka kalau kita lihat ya subhanallah, apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam surah Al-Baqarah, yuk kita buka bersama-sama, bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita itu tidak selamanya kita berada dalam kehidupan yang merasakan kegembiraan, merasakan sukacita. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada diri seorang hamba. Coba dibuka surah Al-Baqarah ayat 155. Sudah dibuka sampun? Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155? Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. Gitu ya. Dan baginya apa? Ada doa, Masya Allah. Dan yang intinya adalah walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Bahwa dalam kehidupan ini setiap manusia itu punya jatah masing-masing. Pasti manusia itu pernah yang namanya merasakan kesedihan, merasakan kekhawatiran, merasakan kelaparan, merasakan ketakutan, merasakan adanya kepayahan. Dan itu semuanya adalah fitrah, ya. Dan Allah ketika memberikan kepada manusia kesedihan, kelaparan, kegundahan, kegelisahan, semua itu adalah untuk Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, siapa yang tidak beriman kepada Allah. Jadi dalam rangka ujian, walanabluwannakum. Makanya kalau kita, mindset kita nih ibu-ibu dalam kehidupan ini sudah tertanam dalam diri kita bahwa kita ini sedang berada di dunia, maka kita harus tahu bahwa dunia itu adalah negeri yang melelahkan. Dunia itu adalah negeri yang kenikmatannya semu. Dunia itu adalah negeri yang kita pasti merasakan kesedihan di dalamnya. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Berarti gimana Ustazah? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di dunia?
Yang harus kita lakukan adalah bersabar. Banyak ayat-ayat sabar yang berkenaan dengan itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala banyak menegaskan tentang ayat sabar. Ibu-ibu boleh nanti ya di rumah silahkan dibuka berkenaan dengan ayat sabar. Tadi surah Al-Baqarah ayat berapa? 155 ya. Kemudian ibu-ibu boleh juga dibuka surah Al-Baqarah. Nih semuanya ada di Riyadhus Shalihin. Masya Allah, bagus sekali. Ada sarah Riyadhus Shalihin ibu-ibu yang saya bawa ini namanya kitab Bahjatun Nadirin. Bahjatun Nadirin. Ini sarah Riyadhus Shalihin. Sepertinya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia belum ya Mbak Mia? Sudah ada. Oh iya yang anak kirim itu ya. Berapa jilid? 5 jilid. Masya Allah, padahal dalam bahasa Arab tuh 3 jilid. Kami punya yang saya bawa ini jilid 1, di rumah sisa 2 jilid. Berarti kalau bahasa Arabnya ibu-ibu 3 jilid. Kalau bahasa Indonesianya 5 jilid. Ibu-ibu mau yang mana? Mau yang 3 apa yang 5? 5 aja. Oh, 5 banyak loh. Masya Allah. Baik, silakan dibuka surah Al-Baqarah tadi ya ayat 155 dan surah Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Lihat, siapa yang memerintahkan kita untuk sabar ibu-ibu? Allah. Kata Allah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Berarti kalau kita sedang berada di dunia ini banyak-banyak minta tolong sama Allah. Banyak-banyak bersabar. Karena tidaklah kita bisa mendapatkan pertolongan Allah kecuali kita harus sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Dan di dalam surah Az-Zumar ayat 10, ibu-ibu bisa dibuka silakan mushafnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Berarti yang namanya sabar itu bukan yang sebagaimana kita pahami selama ini. Sabar yo ada batasnya gitu ya. Ternyata sabar tuh nggak ada batasnya bu. Kenapa? Karena pahalanya aja nggak terbatas. Ya. Kalau sabar ada batasnya, kita itu setiap hari sebenarnya berada dari satu ujian ke ujian berikutnya. Ibu-ibu pernah nggak mengalami di dalam kehidupan itu ada problem, sudah selesai keluar dari masalah tersebut, nggak lama kemudian diuji lagi? Pernah? Sering, ya kan? Kenapa Allah senantiasa menguji anak manusia, anak Bani Adam? Agar Allah mengangkat derajat hamba-hambanya kelak di surganya. Allah pengen mengetahui antara orang-orang yang jujur dengan Allah dengan orang-orang yang pura-pura jujur. Allah pengen mengetahui orang-orang yang sabar dan tidak sabar. Allah pengen mengetahui orang-orang yang lulus dalam ujian atau tidak naik tingkat. Ya Masya Allah. Dan semakin Allah mencintai seorang hamba, maka akan semakin besar ujian yang Allah berikan. Ya. Kok bisa berarti saya nggak mau deh gitu ya dicintai oleh Allah, bukan begitu ya. Berarti kalau kita diuji oleh Allah, yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak berdoa semoga Allah Azza wa Jalla menguatkan kita, memampukan kita di dalam menghadapi berbagai macam ujian. Dan setiap manusia itu ibu-ibu punya ujiannya masing-masing. Jangan kira kita lihat fulan, kita lihat oh kehidupannya enak banget kayaknya kok nggak ada ujian di dalamnya. Ada, kitanya aja nggak tahu. Ya, mungkin dia diuji dengan anak-anaknya, diuji dengan suaminya, diuji dengan mertuanya, diuji dengan tetangganya, diuji dengan temannya. Tapi dia nggak pernah mengeluh kepada kita. Kalau kita kerjaannya apa bu? Kita kerjaannya mengeluh, napa mboten? Mboten, alhamdulillah. Ada nggak yang kerjaannya mengeluh? Banyak. Ya. Dan ketahuilah bahwa ternyata Allah itu, Masya Allah ya, ketika memberikan ujian, memberikan musibah, ya, kecuali adab, beda musibah, ujian dan adab. Kan biasanya ada yang bertanya tuh apa sih perbedaan ujian dan musibah gitu ya? Ujian itu semuanya diberikan oleh Allah. Dan ujian tuh sifatnya ibu-ibu, ujian ini tolong dicatat baik-baik. Dikiranya ujian tuh cuman bentuknya berbentuk yang tidak enak-enak. Ujian tuh sesuatu yang nikmat juga ujian. Hati-hati. Suami yang soleh juga ujian. Suami yang ganteng juga ujian. Harta yang banyak juga ujian. Anak yang pintar juga ujian. Apakah orang tuanya sombong atau tidak? Ketika Allah berikan anak-anak yang pintar,
ketika Allah berikan anak-anak yang muda menghafal, itu ujian. Ya, ujian bagi orang tuanya. Apakah orang tuanya ingat bahwa kepintaran yang dimiliki oleh anak-anaknya sesungguhnya bukan karena hasil jerih payahnya, tapi sesungguhnya karena Allah memberikan keutamaan pada diri sang anak. Coba lihat ibu-ibu. Makanya ujian tuh semuanya kita pernah mengalami ujian. Dan ujian ini bukan sifatnya bukan hanya yang nggak enak, tapi yang enak pun ujian. Harta ibu-ibu, orang kaya apakah diuji? Diuji. Orang kaya itu lagi dititipi harta oleh Allah. Allah pengen tahu, ketika Allah menitipkan harta kepada orang-orang kaya itu, apakah dia mengeluarkannya di jalan Allah atau ia ambil hartanya semuanya dipergunakan untuk dirinya. Dan yang namanya ujian, ya, itu bukan hanya di dunia, tapi nanti ada juga ketika kita berada di dalam kubur juga ada ujian. Ya, jadi ujian itu terus Allah beri kepada kita, baik yang berupa suka maupun duka. Nah, berbeda dengan musibah. Musibah, kalau ibu-ibu tahu musibah itu adalah sesuatu yang lebih ke tidak enak. Musibah seperti sakit, ya seperti ini nih, ya sakit, ada duri, ada kesedihan, ada kekhawatiran. Itu yang dinamakan dengan musibah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Al-Baqarah. Coba ini Bu, dibuka lagi tadi yang surah Al-Baqarah ayat 156. Apa kata Allah? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berarti orang-orang yang ditimpa musibah kemudian dia kembali kepada Allah. Dia beristirja. Istirja itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa kata Allah? Maka mereka akan mendapatkan kebarokahan yang sempurna dan rahmat dari Allah. Dan mereka itulah adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Jadi gini, musibah itu lebih kepada sesuatu yang tidak enak. Ya. Tapi sebenarnya kalau dia mampu mengembalikannya kepada Allah, ridho dengan musibah yang Allah berikan kepada dirinya, dan biasanya menimpa orang-orang beriman. Musibah ini biasanya menimpa orang-orang yang beriman, ya. Dan dia menerima takdir Allah dengan baik, maka sesungguhnya dengan Allah memberikan musibah tersebut, musibah ini yang akan menjadi sarana untuk dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi musibah ini adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Atau kesusahan, ya, atau kesedihan, itu semuanya adalah min bab musibah. Baik, kemudian yang ketiga adalah adab. Apa perbedaannya antara musibah dan adab? Biasanya juga banyak ditanyakan ya oleh teman-teman. Adab itu ibu-ibu adalah siksaan atau balasan yang dihadapi oleh manusia yang biasanya mereka tidak beriman kepada Allah. Biasanya adab ini Allah timpakan kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, baik di dunia maupun di akhirat. Atau orang-orang yang dia beriman kepada Allah tapi dia terus-menerus melakukan sebuah dosa. Itu adab. Misalnya ada orang beriman, ngaku dia muslim, bukan beriman, muslim, tapi dia nggak sholat, tapi dia berzina, tapi dia minum minuman keras, tapi dia judi. Dan sudah ada yang memberitahukan nggak digubris, terus berjalan kepada kemaksiatan dan kemaksiatan. Maka tunggulah ketika seseorang itu terus-menerus berbuat dosa, maka tunggulah adab Allah akan menimpanya. Ya, jadi adab ini juga bisa menimpa kepada orang-orang beriman, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Dia terus melakukan dosa, dia terus melakukan maksiat. Baik. Kemudian di sini teman-teman, apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim sebagai musibah. Tadi sudah diketahui apa itu musibah. Musibah itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Dari kelelahan, dari penyakit, dari kekhawatiran, dari kesedihan, dari gangguan, ini semuanya musibah. Dan di dunia ini pasti setiap orang pernah mengalami sebuah peristiwa yang menyebabkan dia sedih. Pasti. Entah itu kehilangan orang yang dicintainya, entah itu kehilangan hartanya,
entah itu kehilangan temannya, kan pasti sedih. Tapi hendaklah siapapun yang bersedih di dalamnya, hendaklah tidak terlalu lama bersedih. Tolong kaidah ini ibu-ibu diperhatikan. Ini bagian dari tazkiyatun nufus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kehilangan putra tercintanya yaitu Ibrahim, beliau bersedih apa mboten? Bersedih sampai beliau meneteskan air mata. Tapi apakah kesedihan beliau terus menerus? Tidak. Ya, Rasulullah SAW bersedih tapi tidak terus menerus. Kalau ada di antara manusia yang dia bersedih dan bersedihnya terus menerus, maka di sini dijadikan sarana oleh syaitan untuk memasukinya dan mengganggunya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang dia terus menerus bersedih ya terhadap apa yang menimpanya. Kemudian waliyadzubillah misalnya kerasukan jin gitu ya. Atau misalnya dia terkena depresi. Itu kalau bahasa kita depresi ya. Maka itu adalah kesedihan yang terus menerus. Jadi sedih itu boleh tapi tidak terlalu berlebihan. Kekhawatiran juga bagian dari fitrah. Ada orang khawatir anaknya, suaminya pergi ke luar kota ke tengah laut, dia khawatir. Khawatir kalau ada ombak yang menerjangnya, itu sebuah fitrah. Tapi kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Ya, kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Seorang istri melepaskan suaminya bekerja, baru setengah jam keluar rumah dia langsung telepon. Ya, 10 menit kemudian langsung telepon. Itu kekhawatiran yang berlebihan. Dan biasanya, subhanallah, orang-orang yang memiliki kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan, biasanya dia punya indikasi suatu penyakit. Ya, hati-hati. Jadi bukan saya menakut-nakuti ya. Coba cek diri kita masing-masing. Kita nih sifatnya ini sifat punya ketenangan atau kekhawatiran yang lebih ya, kecemasan yang lebih ya. Kalau dia sampai kekhawatirannya berlebihan, kecemasannya berlebihan, itu sudah saatnya periksa. Ya. Khawatir ini bukan lagi sebuah fitrah yang biasanya ya dijumpai oleh kita semuanya, tapi sudah mengarah kepada sebuah penyakit ya. Jadi tidak diperbolehkan bagi kita ibu-ibu untuk bersedih, terlalu sedih, khawatir, terlalu khawatir, cemas, terlalu cemas, itu tidak diperbolehkan. Karena semuanya akan mengganggu kesehatan kita dan menjadi sarana syaitan untuk mengganggu anak Bani Adam. Ya. Dan kita sebagai seorang muslim ketika melihat ada kawan kita bersedih, ada kawan kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak enak, maka wajib bagi kita untuk bisa memotivasi kawan kita dengan sesuatu yang baik. Banyak manusia pada zaman sekarang yang mau berteman ketika temannya mendapatkan kenikmatan saja, ya, yang mau berteman ketika temannya mendapatkan kesenangan saja, tapi tidak mau berteman ketika temannya sedang mendapatkan musibah. Dan ini bentuk kepedulian kita terhadap saudari-saudari kita sesama muslim. Ya dihibur, ya kita berikan nasihat-nasihat terbaik kita berikan motivasi bahwa hidup di dunia ini cuma sebentar. Nanti ada surga yang akan menanti kita kalau kita bersabar atas ujian yang Allah berikan. Masya Allah, saya tuh pernah ya ibu-ibu jumpa sama seorang ibu yang belum lama ditinggal wafat oleh suaminya. Waktu itu kami ketika suaminya meninggal, kami sedang tidak berada di tempat ya. Kemudian ketika kami sudah berada di tempat, kami mencoba untuk menengok ibu tersebut. Dan itu sudah cukup lama harinya gitu ya. Tapi ketika saya jumpa dengan beliau, Masya Allah apa yang terjadi, wajahnya tuh saya lihat dari wajah beliau tuh sembab. Tahu sembab gak? Kayak nangis terus ya. Kemudian saya duduk ya, dan beliau bercerita apa yang pengen beliau ceritakan. Oh, cerita lama ya, cukup lama ceritanya. Masya Allah, saya merasakan kesedihan yang begitu dalam dari ibu ini ya, Masya Allah. Dan begitulah fitrah seorang wanita ketika ditinggal wafat oleh suami tercinta gitu ya ibu-ibu ya. Apalagi setiap harinya hanya berdua gitu. Ya, anak-anaknya sudah besar ya. Suami kita kan sebenarnya partner hidup kita ya Bu. Iya nggak sih teman-teman? Ya kan kalau sudah lama menikah bukan lagi saing-saingan sama suami,
Yang ada kita saling melengkapi, saling menyayangi, saling mengerti gitu kan ya, saling menghargai. Ya ketika yang satu itu diambil oleh Allah, maka sudah hilang partner dalam ketaatan kepada Allah. Biasanya tahajud bareng, puasa Senin Kamis bareng gitu ya, ngaji bareng, apalagi Bu, sedekah bareng gitu ya. Sekarang satu sudah diambil oleh Allah, pasti akan merasakan kesedihan. Maka sesungguhnya ya Masya Allah, orang-orang yang demikian itu sebenarnya adalah orang-orang yang Allah tuh tahu bahwa ketika Allah ambil orang yang dicintainya, maka Allah tahu pasti ibu ini adalah wanita yang kuat. Ya, wanita yang kuat. Dan tidaklah Allah memberikan ujian kepada seorang hamba kecuali Allah tahu bahwa dia mampu untuk memikulnya. Ya, apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah masalah ya kecuali Allah tahu itu adalah la yukallifu, tidaklah Allah membebankan kepada seorang hamba kecuali sesuatu yang ia mampu untuk mengembannya. Maka teman-teman yang saya cintai karena Allah, sudah lazim dalam kehidupan kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah kami, saya dan suami, jikalau Engkau tahu itu adalah yang terbaik untuk kami. Hidupkanlah kami, saya dan suami, jikalau Engkau tahu itu adalah yang terbaik untuk kami. Boleh enggak Us, saya minta diwafatkan bareng? Yo boleh. Kan doa. Ya. Ibu-ibu pernah enggak berdoa begitu? Atau berdoanya, ya Allah wafatkan suamiku duluan, biar saya bisa nikah lagi, misal contoh. Ya. Ya enggak ya, tetap yang namanya suami itu partner ya, pengennya nikah tuh sekali seumur hidup. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian kita lanjut ke syarah hadis di Riyadhus Shalihin. Apa kata muallif dalam kitab Bahjatun Nadhirin? Beliau menyebutkan bahwa gharibul hadis an-nasab, kata beliau, artinya adalah at-ta'ab. An-nasab itu artinya at-ta'ab, lelah, capek. Ya. Dan memang hidup ini yang akan kita dapati adalah kelelahan. Ya. Ada nggak ibu-ibu orang hidup tapi nggak lelah, nggak capek? Nggak ada. Pasti. Kita itu semuanya lelah. Baik sedang mentaati Allah atau sedang bermaksiat, semuanya capek. Ya. Orang yang sedang mentaati Allah ketika berada dalam sebuah kefuturan, kelelahan, maka ingat, bermaksiat kepada Allah juga lelah, bermaksiat kepada Allah juga capek. Bedanya apa? Kecapean, kelelahan orang-orang yang taat kepada Allah dengan orang-orang yang bermaksiat. Bedanya, orang-orang yang taat kepada Allah ketika mereka lelah, ketika mereka capek, maka Allah Azza wa Jalla akan hapuskan dosa-dosanya. Dan esok di akhirat Allah akan tinggikan derajatnya di surga. Berbeda dengan orang-orang yang capek lelah dalam bermaksiat kepada Allah. Sudah capek lelah bermaksiat di dunia, Allah tuliskan dosa-dosa untuknya. Belum lagi nanti di akhirat balasannya adalah dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Baik, al-adza, kata Syekh, kullama la yulaimun nafs, kulluma la yulaimun nafs. Al-adza adalah sebuah penyakit di mana dia sesuatu yang dirasakan oleh tubuh kita tuh sesuatu yang menyakitkan gitulah. Nih ibu-ibu, coba deh, kalau kita itu di dalam kehidupan ya, misalnya ada penyakit yang menurut kita ringan. Apa misalnya penyakit yang ringan ibu-ibu? Hah? Flu bisa berat. Flu itu kan berlevel-level. Apa misalnya sakit ringan? Pusing. Pusing juga kalau vertigo ya berat juga. Ibu-ibu pernah nggak pusing karena vertigo itu kan sampai nggak bisa berdiri toh. Sampai kayaknya dunia tuh berputar gitu ya Bu ya, yang punya vertigo ya. Sampai mual gitu ya. Kemarin jamaah haji tuh ada yang begitu. Yang Allah berikan musibah sakit vertigo. Ya. Dia pegangan temennya, katanya dunia tuh kayak berputar-putar gitu ya. Makan, mual, keluarkan lagi. Ya. Apa berarti yang ringan? Gak ada yang ringan. Yang ringan kena pisau gitu ya. Sakit juga tuh ya. Set gitu. Nah itu mungkin yang ringan. Atau mungkin ibu-ibu apa yang ringan? Ya pusing tapi versi ringan lah ya. Nah kalau ibu-ibu pusing, flu ringan dan lain sebagainya, kalau kita mengharapkan pahala dari Allah, sabar, maka itu adalah ibadah. Bagian dari ibadah. Masya Allah. Jadi baik banget ya. Allah tuh baik banget. Masya Allah. Atau ibu-ibu merasakan misalnya kesleo, atau kesleo nggak? Kesleo kan biasanya mungkin ibu-ibu itu adalah sesuatu yang ringan ya. Atau mungkin apalagi selain kesleo, kalau saraf kejepit itu berat. Kesandung kan juga sakit ya, tapi itu kan mungkin ringan.
Nah, cobalah belajar untuk tidak mengeluh. Ya, kesandung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan musibah. Ya, ketika kita mengucapkan istirja, ketika kita sabar dan tidak mengeluh, maka semuanya tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada orang-orang beriman tuh apapun yang Allah berikan maka ucapannya hanya dua. Alhamdulillahi ala kulli hal dan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur semua. Ya. Kenapa? Karena Allah itu dengan kemahabaikannya Allah, sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa kita. Caranya bagaimana Allah mengangkat derajat kita? Allah menghapuskan dosa kita, caranya Allah kasih penyakit. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla berikan penyakit, kita bersabar, maka Allah angkat derajat seorang hamba tersebut. Masya Allah. Baik. Al-gham huwa ablaghu minal huzn, yashtaddu biman qama bih. Di sini ada huzn, ada gham. Al-gham itu lebih dahsyat, lebih besar daripada huzn. Huzn itu sedih, tapi gham itu lebih berat lagi. Mungkin berarti ada sedih yang berlebihan. Dia sedih terus. Itu namanya gham. Ya. Yushaquha ay tushakkihi wa tadkhul fi jasadihi. Yushaquha artinya adalah duri yang biasanya masuk ke dalam dirinya dan duri tersebut mengenai tubuhnya. Khotoyahu ay dzunubahu. Khotoyahu artinya adalah kesalahan-kesalahannya. Baik, faidah hadis yang bisa kita ambil dalam hadis yang ke-10 ini, yang pertama adalah bahwa sesuatu yang tidak enak, ya, sesuatu yang tidak kita harapkan dan itu termasuk bagian dari musibah, itu maka ternyata itu sebagai sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla berikan musibah kepada diri seorang hamba, itu ternyata ya balasan yang Allah Azza wa Jalla beri ketika hamba tersebut sabar, maka ternyata Allah berikan kepadanya diantaranya dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah seorang muslim bersabar. Ya, menghadapi berbagai macam ujian dan musibah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya dan mengharapkan pahala dari musibah tersebut dengan keimanan. Ya, harus ada keimanan di dalam dadanya bahwa musibah ini, ujian ini adalah untuk mengangkat derajat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa ibu-ibu? Yang ketiga, hendaklah seorang muslim menghadirkan niat di setiap musibah yang ia alami, baik kecil maupun besar. Harus ada niat dalam hati kita bahwa ini semuanya adalah bagian dari takdir Allah dan saya berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, bahwa musibah ini sebagai bukti akan lemahnya kita sebagai manusia. Jadi Allah itu pengen mengajarkan kita bahwa kita itu tidak bisa, tidak mampu berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan dari Allah. Kemudian yang kelima, terkadang di balik musibah itu ada hikmah di dalamnya. Dan hikmah di antara hikmah yang kita bisa petik dari musibah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri orang-orang beriman, di antaranya agar orang tersebut tidak terlalu jauh dari Allah. Masya Allah. Jadi Allah tuh saking sayangnya pengen biar hambanya nggak terlalu condong kepada dunia, nggak terlalu ngejar dunia. Maka Allah berikan kepadanya musibah, mobilnya dicuri orang. Maka Allah berikan di antaranya musibah, anaknya diambil duluan sama Allah. Itu musibah. Kenapa? Karena mungkin si ibu ini ketika anaknya masih berada pada dirinya, anaknya masih membersamainya, dia terlalu asik dengan anaknya sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ambil anaknya ini, ya Allah ambil dulu anaknya. Untuk apa? Agar ibu ini senantiasa mendekat kepada Allah dan tidak dijadikan anaknya ini sebagai fitnah bagi dirinya. Allah lebih sayang. Kita tahu bahwa ketika ada seorang anak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibunya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka apa kata Allah? Maka bangunkan, kata Allah, baginya wahai malaikat rumah di dalam surga. Yang rumah tersebut disebut dengan Baitul Hamd, ya, rumah yang dia memuji Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah. Ya, Masya Allah. Jadi ingat Bu, kalau ada sesuatu yang kita
rasakan dari berbagai macam musibah, kalau musibah itu masih menimpa kita hanya urusannya dunia, maka kata Syekh Utsaimin disyukuri. Ingat, musibah yang tidak kita harapkan ketika Allah Azza wa Jalla mengambil kenikmatan dari agama kita. Ada orang yang tadinya rajin sholat, tiba-tiba Allah tidak berikan hidayah, dia berani meninggalkan sholat. Itu musibah. Musibah yang berkaitan dengan agama itu jauh lebih besar daripada musibah yang berkaitan dengan dunia. Jadi kalau ibu-ibu hari ini diuji oleh Allah mendapatkan musibah dari berbagai macam kehidupan dunia, disyukuri dulu. Yang penting Allah masih berikan kepada saya rasa tawakal. Yang penting Allah masih berikan kepada saya rasa ridha. Yang penting Allah masih berikan rasa kepada saya iman. Itu disyukuri. Karena yang paling berat dari musibah, kata Syekh Utsaimin, adalah ketika Allah Azza wa Jalla memberikan musibah kepada diri seorang hamba dalam agamanya. Ada orang awalnya mendapatkan hidayah, ya Masya Allah, keluar rumah dia menggunakan hijabnya, itu hidayah. Tiba-tiba Allah cabut hidayah tersebut, dia dapat musibah. Musibahnya apa? Sudah tidak lagi memakai hijab. Nah, itu musibah yang berkenaan dengan agamanya. Maka yuk kita syukuri bareng-bareng, ya kalaupun itu musibah yang menimpa diri kita masih masalah dunia, maka itu tidaklah lebih berat daripada musibah yang menimpa seseorang dalam agamanya. Baik, yang keberapa ibu-ibu? Yang keenam, yang bagi 'alal 'abd an la yajma' 'ala nafsihi bainal ada wa tafwitus thawab. Baik, dan selayaknya bagi seorang muslim, ya, dia tidak mencela Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang Allah berikan. Tidak mencela Allah, tidak bersuudzon kepada Allah. Karena apa? Karena Allah berikan dia pahala yang banyak. Allah hapuskan dosa-dosanya. Bagaimana kita mau suudzon kepada Allah? Itu diantara bentuk kasih sayang Allah kepada diri seorang hamba. Allah berikan musibah. Kalaulah Allah tidak berikan musibah, maka Allah Azza wa Jalla tidak hapuskan dosanya. Dan kebahagiaan seorang muslim ketika dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dosa-dosanya sudah dihapuskan. Berarti sekarang yang keberapa? 7, terakhir ya. Baik, apa faedah yang bisa kita ambil? Ketahuilah bahwa dunia ini adalah tempatnya kita diuji dengan berbagai macam ujian dan musibah. Ketahuilah wahai saudariku bahwa di dunia ini adalah tempatnya kita diuji dan kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti kalau manusia itu tahu, ya, ketika dia ditimpa musibah kemudian tahu bahwa ini adalah sarana Allah mengangkat derajatnya, sarana Allah menghapuskan dosanya, harusnya bahagia atau sedih, Bu? Bahagia atau sedih? Bahagia. Tapi kebanyakan manusia sedih atau bahagia? Sedih, ya, betul. Dan kalau kita ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak kita harapkan, ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Hafal napa mboten? Pertama kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita ucapkan Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan min. Hafal napa mboten? Kan udah pernah kita belajar ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, udah hafal ya? Allahumma, tulis Allahumma ajirni fi musibati, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minhu. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan min. Sudah? Artinya adalah Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan min, dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik, apapun itu. Dan yang lebih baik itu bukan materi, dibalas materi kadang oleh Allah, ya. Tapi lebih baik dari itu. Contoh, ada orang kehilangan mobil. Yang lebih baik itu bukan berarti kemudian besoknya Allah ganti dengan pesawat, ya. Bukan. Terkadang yang lebih baik itu justru sesuatu yang kita tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Misalnya, Allah gantikan suaminya yang tadinya belum mau salat, tiba-tiba Allah berikan hidayah, suaminya mau salat. Berarti itu lebih baik atau mboten? Lebih baik. Allah gantikan yang anaknya tadinya nggak nurut jadi nurut. Lebih baik apa mboten? Lebih baik. Jadi lebih baik itu bukan balasan yang harus sama gitu, bukan. Tapi lebih baik dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala.
Atau misalnya ada orang kehilangan rumah, kehilangan ruko, kebakaran di pasar, di tempat yang dia biasanya jualan di sana. Semua barang-barangnya hilang. Maka kemudian dia baca doa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan min. Ternyata Allah pengen ngangkat derajatnya, nggak lagi jadi pedagang, tapi ternyata Allah kasih sebuah profesi di mana profesi itu ternyata lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Gitu ya. Karena kalau pedagang mungkin waktunya habis ya untuk dia berada di pasar, tapi ternyata Allah Azza wa Jalla pengen dirinya lebih dekat lagi kepada Allah, duitnya datang tapi tidak terlalu sibuk dengan dunia. Maka itulah yang terbaik. Ya walaupun nggak sama seperti semula. Kan kalau di Indonesia itu biasanya sering ya ibu-ibu ya, ada pasar kebakaran. Ya Masya Allah, dan itu adalah bagian dari musibah. Baik. Kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ini disebutkan ibu-ibu, ini penting juga. Mengingat zaman sekarang itu banyak sekali, terutama anak-anak muda yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, maka adanya larangan keras ya untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Atau ketika seseorang sedang ditimpa musibah, maka dia tidak boleh meminta kematiannya dipercepat. Tidak boleh. Atau misalnya seseorang yang mengalami sakit yang sangat menyakitkan, ya. Maka tidak boleh juga berdoa kepada Allah agar diwafatkan lebih cepat, nggak boleh. Ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan sebuah doa, ya, ketika kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesusahan yang sangat luar biasa, kepayahan yang sangat luar biasa, kesakitan yang sangat luar biasa, maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma ya Allah ahyini, berikanlah kepadaku kehidupan, makanatil hayatu khairan li. Makana al hayatu, jikalau engkau lihat bahwa kehidupan itu khairan li, adalah lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah diriku ya Allah, idza kanatil wafatu khairan li, jikalau wafatku ini, kematianku ini adalah yang terbaik untukku. Menurut siapa? Menurut Allah. Masya Allah. Jadi tidak boleh bagi seorang hamba untuk meminta dipercepat kematiannya disebabkan karena musibah yang ia alami. Tidak boleh. Ya, apapun bentuk dari musibah, sesungguhnya di antara ya manfaatnya adalah agar kita lebih bersyukur kepada Allah, agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ke-11 ibu-ibu, kemarin karena sudah sebagian kita pelajari ya yang watashmitul atis, maka kita ambil hari ini insyaallah. Baik, silahkan ibu-ibu buka hadis yang ke-11 dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Di antara kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya ada 5. Ya, sebagian dalam riwayat yang lain ada sit. Jadi ada yang khams, ada yang sit. Ya. Jadi ibu jangan kaget kalau melihat di kitab lain itu ada kewajiban hak sesama muslim ada 6. Yaitu riwayat yang lain. Di riwayat ini ada 5 saja. Yang pertama adalah raddus salam. Ya, raddus salam itu menjawab salam. Ketika ada saudari kita mengucapkan salam kepada kita, maka kita wajib hukumnya untuk menjawabnya. Wa iyadatul marid, menengok orang sakit, ya. Wattiba'ul janaiz, dan kita mengiringi janaiz, artinya adalah jenazah. Wa ijabatud da'wah, ijabatud da'wah adalah menghadirkan atau kita menghadiri ad-da'wah. Kata Syekh Utsaimin yang termasuk dakwah di sini adalah walimah, undangan. Dan kita sudah pernah dapatkan belum di sini ya? Saya di mana menjelaskan bahwa undangan itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Pernah nggak di sini dapat? Belum. Bahwa walimah itu ibu-ibu yang wajib kita hadiri adalah undangan yang pertama. Jadi gimana misalnya contoh ada seseorang ya melaksanakan pernikahan. Maka kemudian yang perempuan ya dari pihak perempuan mengundang kita. Itu pertama datang undangannya dari pihak perempuan. Kemudian datang lagi undangan dari pihak laki-laki. Maka yang wajib kita hadiri adalah dari pihak perempuan, karena itu yang pertama datang.
Dari pihak laki-laki kalau kita mau menghadiri boleh boleh, tapi nggak wajib. Ya. Kemudian yang kedua, undangan itu bisa menjadi wajib apabila tertera nama kita. Jadi undangannya bukan untuk umum. Misalnya undangan saya berikan kepada Ibu Uswatun, berarti wajib untuk Ibu Uswatun untuk menghadiri undangan tersebut. Berbeda kalau saya tulis undangannya, undangan ini untuk ibu-ibu Majelis Taklim Hasanah. Maka wajib nggak Bu Uswatun hadir? Tidak wajib. Kenapa? Karena undangannya bersifat umum. Jadi undangan yang wajib itu kalau nama kita disebut, nama suami kita disebut kepada Bapak Fulan beserta keluarga. Berarti kita sebagai seorang istri juga disebut tuh keluarga. Ya. Dan yang wajib kita hadiri undangan yang di sana tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam pernikahan atau walimah di sana ada minum-minuman keras yang dihadirkan atau makanan-makanan yang tidak halal, maka tidak wajib untuk kita hadiri. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi undangan yang wajib itu adalah undangan yang walimah. Walimah ada syarat-syaratnya, di antaranya tadi walimah yang pertama, kemudian undangannya untuk kita nih, nama, pakai nama ya, nama kita, dan tidak wajib bagi kita untuk menghadiri undangan yang sifatnya di sana ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu dan undangan-undangan yang lainnya seperti walimatul khitan ya. Ada orang yang sedang mengadakan walimah khitan. Dan walimah khitan ini sepertinya hanya di Indonesia. Karena yang kami tahu itu teman-teman kami di Yaman tuh kalau menghitan putranya biasanya 7 hari ya setelah teman-teman kami melahirkan ya, disertai berbarengan dengan akikah, itu biasanya bagi laki-laki atau perempuan disunat ya, dihitan. Jadi nggak ada yang namanya walimah kayak di Indonesia ramenya luar biasa. Ya sudah ya, Ustazah emang nggak kasihan bayi dihitan? Justru ketika kecil itu malah akhirnya apa, lukanya jadi lebih cepat pulihnya ya, daripada dihitan kelas 2 SMP, dihitan kelas 5 SD, itu kan kasihan ya, nunggu libur dulu sekolahnya gitu ya, belum lagi nanti ditengok teman-temannya dia malu ya, kok sudah besar baru dihitan gitu. Nah untuk walimah hitan ini sifatnya sunnah ya, boleh kita menghadirinya, boleh tidak. Atau ada juga walimah yang biasanya ada di Indonesia. Walimah apa sih yang biasanya ibu-ibu? Walimah hitan, terus walimah apa lagi? Walimah safar. Ya, haji kan biasanya safar. Walimah safar. Misalnya ada orang mau haji, boleh nggak mengadakan undangan? Bu, yang namanya haji itu adalah ibadah. Maka ketika ibu-ibu memutuskan untuk mengadakan walimatus safar, tolong perbaiki niat. Untuk apa saya berhaji? Kadang kita sudah lurus niatnya, setan mengganggu kita. Ya, nanti biar orang sedesa tahu kamu sudah berhaji. Misal di desa ini baru kamu loh yang berhaji. Nah itu kan setan yang goda kita, anak Bani Adam. Maka perlu yang namanya kita meluruskan niat. Boleh saja untuk walimatus safar, walimatul haji dalam rangka kita meminta doa. Bukan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ingat, kaidahnya berlaku. Ketika kita mengharapkan sesuatu dari manusia, maka yang ada adalah kita akan kecewa. Ibu-ibu mengadakan walimatul haji, walimatul safar dengan berharap agar yang datang itu ngasih sangu, ngasih apa Bu? Ngasih uang buat bekal, tapi ternyata yang datang nggak ada yang ngasih. Sakit hati napa badan? Nggih, kecewa napa badan? Kecewa. Maka berharaplah kepada Allah agar Allah berikan kecukupan. Ya, yang namanya bekal haji itu yang paling utama sebenarnya adalah ilmu, bukan uang, bukan. Apa Bu? Ilmu. Baru kemudian setelahnya adalah uang. Uang tuh bukan yang pertama, bukan. Tapi yang pertama adalah ilmu. Gitu ya. Jadi walimatus safar atau sebagian ulama membolehkan walimah ketika pindah rumah. Tujuan utamanya apa? Memberitahukan. Ini loh, saya tuh penduduk baru, gitu ya. Nih, saya penduduk baru yang tinggal di tempatnya pedukuhan ini, maka saya mengadakan walimah. Walimah undangan untuk dijamu gitu ya, sebagai tanda saya itu ada rumah yang baru ditempati. Sebagian ulama membolehkan ini gitu ya, dan itu sifatnya adalah sunnah bukan wajib.
Baik, kemudian wa tashmitul atis. Kemarin sudah ya, tashmitul atis itu adalah kita menjawab ya dengan ucapan yarhamukallah atau yarhamukillah bagi orang yang bersin, dan orang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Baik. Sampun Gi, insyaallah nanti berarti yang ke-12 ini berkaitan dengan hak-hak orang-orang yang sudah meninggal dunia dan apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Insyaallah kita akan pelajari di pekan berikutnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridho dengan takdir yang Allah Azza wa Jalla telah tuliskan untuk kita semuanya. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Barakallahu fiikunna jami'an. Yang punya kitab Riyadhus Shalihin boleh dibawa, monggo. Ya, jazakunallahu khaira. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.